Apakah Omnibus Law akan meningkatkan daya saing? Apakah Omnibus Law akan meningkatkan produktivitas? Akankah Omnibus Law meningkatkan kesejahteraan karyawan? Kita bicarakan hal yang hangat saat ini yang biasanya selalu saya hindari membahasnya secara langsung. Karena Omnibus Law sudah kita bahas sejak 6 bulan yang lalu dan posisi kita jelas. Namun menghangatnya keadaan saat ini kita perlu bahas lebih lanjut. Banyak yang mengatakan bosman pengusaha maka akan diuntungkan dengan undang-undang ini disetujui DPR. Maka jawabannya iya. Namun sebelum lompat ke sana ada 3 kacamata yang harus dilihat dengan lebih seksama. Omnibus Law ini bisa dilihat dari sisi buruh pekerja atau blue collar tenaga kerja kerah biru, dari kacamata pengusaha, dan yang terakhir dilihat dari kacamata pemerintahan. Kita melihat dari kacamata pemerintahan dulu dan bernegara terlebih dahulu. Dalam beberapa bulan terakhir saya sering mengatakan, Pak Jokowi, Anda adalah presiden yang paling beruntung sedunia saat ini. Bahkan kali ini pun saya tambahkan, sejak Pak Harto, Anda adalah presiden yang paling kuat kekuatan politiknya. Hal ini sejak 6 bulan yang lalu dalam video yang kita buat, kita sudah katakan. Jika Omnibus Law disetujui, hal ini menunjukkan satu hal. Pemerintah sekarang di atas DPR. Dan ini mengembalikan fungsi bentuk negara Indonesia presidensial. Ini keren. Kekuatannya di presiden, bukan di parlementer, di mana DPR yang kuat, yang mengatur. Dan siapapun yang jadi presiden pilihan rakyat, kekuatan mengendalikan seperti saat ini adalah kekuatan otoritas impian yang banyak orang impikan dan Bapak capai. Sebenarnya lagi undang-undang Omnibus Law ini membuktikan hal itu jika disetujui DPR. Jadi beberapa bulan yang lalu kita mengatakan akan heran kalau DPR menyetujui karena ini simbol surrender, simbol mengalahnya DPR pada pemerintah, dan alhamdulillah DPR akhirnya menyerah. Omnibus Law ditandatangani. Buktinya apa kita ngomong begitu? Dalam undang-undang tersebut untuk melaksanakan pasal ada kata kunci dalam tanda petik. Diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Mantap sekali kalimat ini. Selamat buat pemerintah. Jadi kesimpulan sejauh ini adalah masa pemerintahan yang strong secara politik. Lalu pertanyaannya, apakah dengan senjata kaliber besar tersebut Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengangkat produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia? Ini yang seru. Ini yang harus kita bicarakan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Bagi saya, jangan perdebatkan 1000 pasal lebih yang diubah demi meningkatkan daya saing tersebut. Jangan juga mendebatkan ayat per ayat, pasal per pasal. Sudah diteken bos, semua sudah diteken. Wes salah. Jangan melihat ke belakang. Sahabat buruh, saya hendak berbicara dengan Anda. Sederhananya begini, kalau Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak bisa meningkatkan kesejahteraan kita para buruh jelata, apa yang akan kita lakukan kepada pemerintah dan pengusaha pimpinan usaha kita? Kalau saya bisa mengatakan pengusaha yang tidak bisa meningkatkan keuntungan usaha dengan hadirnya Omnibus Law dan tidak bisa membagikannya ke karyawan, layak dimiskinkan dan dipermalukan di muka umum. Bener deh. Juga bagi para UKM, dalam Omnibus Law jenis usaha yang rendah risiko tidak perlu izin, hanya mendaftar. Ini gila namanya, ini terobosan. Ayo berwirausaha sekarang, ayo kenceng-kencengan. Yang tinggi resiko karena bisa mencelakakan seperti obat-obatan, bisa merusak seperti pabrik senjata, risiko tinggi seperti dunia penerbangan, rumah sakit, ya wajar harus berizin. Kalau untuk buat pupuk penyubur tanaman itu resiko rendah, dulu dilarang-larang. Kalau sekarang dilarang, dihalangi, tuntut balik pakai Omnibus Law ini. Inilah masa gila-gilaan membangun UKM dan lapangan kerja baru pasti tercipta. Sahabat buruh, Anda tidak harus bekerja di pabrik yang besar selamanya toh. Mau kan Anda bekerja di UKM yang pegawainya di bawah 10 orang? Apa kalian harus kerja di pabrik yang ribuan karyawannya baru semangat? Kalau bisa pabriknya banyak ceweknya biar mata bisa lirak-lirik gitu. Sahabat buruh, bisnis ke depan akan semakin mengecil ukurannya, semakin digital namun global. Bahkan di tahun 2030, prediksi ekonomi dunia setelah COVID ini terjadi bahwa 90% perusahaan dunia adalah UKM yang go global dengan karyawan di bawah 50 orang dalam perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan dengan ribuan karyawan, bahkan puluhan ribu karyawan akan semakin berkurang. Ini realitas sahabat buruh. Percaya saya, kita satu suara
Nah, sekarang kepada pemerintah, dengan kekuatan Anda yang kuat, jangan stop di sini. Jangan misalnya kemarin membangun infrastruktur statis lalu kosong yang memakai untuk komersial dan produksi serta industrinya jarang. Sayang kalau infrastruktur dibangun hanya untuk kendaraan pribadi. Nilai tambahnya nggak ada, bahkan pemborosan. Omnibus Law juga sama. Kalau itu semua ternyata banyak dipakai perusahaan asing mengeduk tanah air Indonesia, ya kalian keterlaluan. Kalau itu mematikan atau mengusir asing-asing dari tanah air dan perusahaan Indonesia jadi kompetitif, itu baru benar. Asing di Indonesia itu kalau perlu hanya mitra, minoritas, serta hanya pembeli produk jadi. Bisakah Omnibus Law dipakai seperti impian kita tadi? Bisakah perusahaan asing di Sulawesi Tenggara tidak ada buruh asingnya? Bisakah kehadiran asing dan asing hanyalah sebagai buyer? Kalau hal itu terjadi, buruh sejahtera, pengusaha Indonesia sejahtera, negara sejahtera. Pasti. Sahabat buruh, maafkan informasi saya kali ini agak beda marah kita. Bener deh, kita kasih kesempatan Omnibus Law ini setahun bagaimana? Kalau kita tidak sejahtera juga, siapa yang tidak amanah atas kepercayaan yang kita berikan ini?